Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Trisnasari dengan nomor induk mahasiswa 855792733 yang akan membacakan slide presentasi pembelajaran terpadu di SD modul 1. Oke, baik, selanjutnya saya akan mencoba membacakan modul 1, yaitu konsep dasar dan model-model pembelajaran terpadu. Pengertian pembelajaran terpadu ialah pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Adapun istilah secara teoritis yaitu integrated curriculum atau kurikulum terpadu dan integrated learning yang sering disebut dengan pembelajaran terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu melalui pemanduan isi serta keterampilan dan sikap. Yang keempat adalah menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu PBM, yaitu pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah pembelajaran secara fleksibel. Sebab guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang terakhir, yaitu nomor 6, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang ia miliki. Yang selanjutnya adalah landasan pembelajaran terpadu. Landasan filosofis. Secara filosofis terdapat 3 aliran yang sangat mempengaruhi pembelajaran terpadu. Di antaranya adalah aliran progresivisme yang beranggapan bahwa proses pembelajaran pada umumnya perlu sekali ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alami, dan juga memperhatikan pengalaman siswa. Dengan kata lain, proses pembelajaran itu bersifat mekanistis. Yang kedua adalah aliran konstruktivisme, yaitu melihat pengalaman langsung siswa atau direct experience sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang selanjutnya adalah landasan psikologis. Pandangan-pandangan psikologis yang melandasi pembelajaran terpadu antara lain, pada dasarnya masing-masing siswa membangun realitasnya sendiri. Yang selanjutnya, pikiran seseorang pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk mencari pola dan hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Pada dasarnya, siswa adalah seorang individu dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya dan mempunyai kesempatan untuk berkembang. Keseluruhan perkembangan anak adalah terpadu dan anak melihat dirinya dan sekitarnya secara utuh atau holistik. Landasan praktis. Landasan praktis yang melandasi pembelajaran terpadu diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat sehingga terlalu banyak informasi yang harus dimuat dalam kurikulum. Hampir semua pelajaran di sekolah diberikan secara terpisah satu sama lain, padahal seharusnya saling terkait. Permasalahan yang muncul dalam pembelajaran sekarang ini cenderung bersifat lintas mata pelajaran, sehingga diperlukan usaha kolaboratif antara berbagai mata pelajaran untuk
memecahkannya. Kesejahteraan yang terjadi antara teori dan praktik. Yang terakhir, landasan iptek diperlukannya dalam pengembangan pembelajaran terpadu sebagai upaya menyelaraskan materi pembelajaran terpadu dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia iptek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Dalam proses penggalian tema-tema terpadu, diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dan dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Tema harus bermakna, maksudnya tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Tema harus sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, prinsip yang harus diperhatikan yaitu guru hendaknya tidak bersikap otoriter atau menjadi single aktor yang mendominasi aktivitas dalam proses pembelajaran. Pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Guru perlu bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan pembelajaran. Dalam proses penilaian pembelajaran terpadu, prinsip yang harus diperhatikan antara lain adalah memberikan kesempatan siswa untuk melakukan penilaian diri atau self-evaluation. Disampaikan bentuk penilaian lain. Guru perlu mengajak para siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan, pencapaian tujuan atau kompetensi yang telah disepakati. Manfaat pembelajaran terpadu. Beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu antara lain, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi. Pemberian penerapan dunia nyata. Pemanduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Terdapat 10 model pembelajaran terpadu, yaitu model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, yang keempat model urutan, yang kelima model bagian, yang keenam model jaring laba-laba, yang ketujuh model galur, yang ke-8 model keterpaduan, yang ke-9 model celupan, dan yang ke-10 adalah model jaringan. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.